Halo, perkenalkan saya Salsa Belajar dari D3 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan kesehatan, perubahan fisik dan psikologi pada masa nifas. Yang pertama, yaitu perubahan fisik dan yang terjadi pada masa nifas ini terbagi menjadi 6, yaitu pertama ada pendarahan di vagina. Pada masa pemulihan vagina akan mengeluarkan cairan berupa darah terus-menerus. Cairan ini disebut juga lochia. Biasanya berjumlah banyak, berbau amis, dan berlendir. Biasanya pendarahan ini dimulai dengan warna cerah seiring waktu pendarahan, bervolume lebih sedikit, dan warnanya coklat atau kuning. Saat ibu menyusui dapat membuat darah lebih banyak keluar karena menyusui menyebabkan rahim kontraksi. Kedua, ada kontraksi sekitar 10 hari setelah melahirkan, ibu akan mengalami kram atau nyeri. Hal ini terjadi karena rahim menyusut kembali ke ukuran normal. Posisi rahim juga kembali di dekat tulang kemaluan. Yang ketiga, ada nyeri di perineum. Pada masa nifas, perineum yang dijahit saat ibu melahirkan lewat persalinan spontan mungkin mengalami pembengkakan. Yang keempat, ada sakit saat buang air kecil. Jika ibu melahirkan secara spontan, kepala bayi akan terjadi tekanan pada kandung kemih dan uretra. Akibatnya, saat masa nifas, ibu mungkin merasakan nyeri saat buang air kecil. Yang kelima, ada sembelit. Setelah melahirkan, rasa sakit akan muncul pada saat buang air besar. Kadang ibu juga enggan buang air besar karena nyeri yang tak tertahankan. Dan yang terakhir, ada payudara membengkak. Payudara akan terasa keras dan penuh karena berisi ASI. Setelah ibu terbiasa dengan rutinitas menyusui, maka rasa yang tidak nyaman tersebut akan hilang. Selanjutnya, perubahan psikologis pada masa nifas, yaitu yang pertama perubahan peran. Terjadinya perubahan peran yaitu menjadi orang tua setelah kelahiran anaknya. Sebenarnya, suami dan istri sudah mengalami perubahan peran sejak masa kehamilan. Perubahan peran ini semakin meningkat setelah kelahiran anak. Contoh bentuk keperawatan dan asuhan sudah dimulai diberikan oleh si ibu kepada bayinya saat masih berada dalam kandungan dengan cara memelihara kesehatan selama masih hamil. Yang kedua, peran menjadi orang tua setelah melahirkan. Selama periode postpartum, tugas dan tanggung jawab baru muncul dan kebiasaan lama perlu diubah atau ditambah dengan yang baru. Ibu dan ayah, orang tua harus menggali hubungan mereka dengan bayinya. Bayi perlu perlindungan, perawatan, dan sosialisasi. Yang ketiga, ada tugas dan tanggung jawab orang tua. Tugas pertama orang tua adalah mencoba menerima keadaan bila anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena dampak dari kekecewaan ini dapat mempengaruhi proses pengasuhan anak. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap bayinya. Antara lain, orang tua harus menerima keadaan anak yang sebenarnya dan tidak harus terus-menerus terbawa dengan khayalan atau impian yang dimilikinya tentang figur anak idealnya. Yang kedua, orang tua harus yakin bahwa bayinya yang baru lahir adalah seorang pribadi yang terpisah dari diri mereka, artinya seseorang yang memiliki banyak kebutuhan dan memerlukan keperawatan. Selanjutnya ada masa adaptasi ibu dalam masa nifas. Ada 3 fase dalam masa adaptasi peran pada masa nifas, antara lain pertama, fase dependent pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan. Ketergantungan ibu saat menonjol. Pada saat ini, ibu mengharapkan segala kebutuhannya dapat dipenuhi oleh orang lain. Pada fase ini, menerima berlangsungnya selama 2-3 hari menurut klasik Rubin. Ia akan mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin dan melahirkan. Pada saat ini, ibu memerlukan istirahat yang cukup agar ibu dapat menjalankan nifas selanjutnya dengan baik. Yang kedua, ada fase independen pada ibu-ibu yang mendapat perawatan yang memadai pada hari-hari pertama setelah melahirkan, maka pada hari kedua sampai hari keempat mulai muncul kembali keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri. Pada fase talking halt,
ibu berusaha keras untuk menguasai tentang keterampilan perawatan bayinya, misalnya seperti menggendong, menyusui, memandikan, dan memasang popok. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.